Pembahasan terakhir untuk program linier yaitu menentukan nilai optimum. Nah, tadi kan sudah diberikan itunya ya, soalnya, contoh soalnya. Untuk menentukan nilai optimum itu yang dibutuhkan adalah kendala atau pertidaksamaannya. Kemudian yang kedua itu yang dibutuhkan adalah fungsi objektif. Nah, di model matematika kan sudah tahu bahwa fungsi objektif itu adalah fungsi yang tidak memiliki batasan, tidak ada persediaan di situ. Oke. Saya bacakan dulu sebentar. Di sini kan untuk memproduksi sepeda jenis A dengan harga jualnya Rp600.000, suatu perusahaan membutuhkan biaya Rp200.000 dan waktu 20 jam. Sedangkan sepatu jenis B dengan harga jualnya Rp800.000 dan membutuhkan biaya Rp100.000 dengan waktu 30 jam. Jika dana yang tersedia Rp1.200.000 dan waktu kerja 240 jam per bulan, maka tentukan hasil penjualan maksimal yang diperoleh. Nah, ini model matematika. Jadi untuk menentukan nilai optimum di dalam model matematika, yang pertama kita tentukan dulu modelnya. Maksudnya dari soal cerita tadi ya. Model matematikanya dulu. Nah, di dalam model kan kita butuh tabelnya dulu kan. Di sini ada sepeda. Kita misalkan ada sepeda jenis A dengan sepeda jenis B. Sepeda jenis A kita sebut X dan sepeda jenis B kita sebut Y. Nah, di dalam tabel berarti di sini ada A, ada B, kemudian ada harga jual pertama. Karena kan ada pertama tuh sepeda jenis A dengan harga jual. Nah, 600.000 itu adalah harga jual. Membutuhkan waktu, berarti di sini waktu. Dan ada biaya atau modal ya. Nah, itu kan ada membutuhkan biaya 200.000. Ini berarti persediaan. Nah, untuk yang A, harga jualnya 600.000, kita tulis di sini. Kemudian waktu yang diperlukannya 20 jam, tulis aja 20, dan biaya atau modalnya membutuhkan biayanya 200.000. Nah, ini. Kemudian yang B, sedangkan sepeda jenis B harga jualnya 800.000. Harga jualnya 800.000, membutuhkan biayanya 100.000, berarti di sini 100.000 dengan waktu 30 jam. Ini 30. Jika dana yang tersedia adalah 1.200.000, dana yang tersedia berarti modal yang tersedia, bukan harga jualnya. Nah, berarti 1.200.000 ada di sini. Dan waktu kerja 240 jam. Ini berarti waktunya. Nah, untuk harga jual berarti tidak ada batasan. Nah, harga jual itu sebagai fungsi objektifnya. Fungsi objektif boleh ditulis di awal, boleh juga di akhir. Ya, berarti ini pertama modelnya ada F, X, Y. Nah, ini untuk fungsi objektif, berarti A ini kan untuk X. Ini buat Y. 600.000 X ditambah 800.000 Y. Nah, fungsi objektif ini nanti yang akan menentukan apakah nilainya maksimum atau minimum. Kalau kita butuh maksimum berarti nilai yang paling besar. Kalau nilai minimum berarti nilai yang paling kecil gitu. Nah, berarti kendalanya atau pertidaksamaannya kita lihat yang ada batasan ya. Yang dijadikan model itu yang punya batasan, berarti nah ini yang di bawah ini adalah batasannya. Ada 20X ditambah 30Y. Persediaan tidak
persediaan berarti kurang dari sama dengan 240. Kemudian 200.000 X ditambah 100.000 Y kurang dari 1.200.000. Nah, jangan lupa ditulis X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Ini wajib ya. Nah, ini boleh diperkecil, boleh juga tidak. Kalau misalkan saya males memperkecil, nggak usah. Tapi kalau pengen angkanya lebih kecil, lebih baik diperkecil saja. Kita perkecil sini ya. Nah, ada 20 X plus 30Y kurang dari sama dengan 40. Misalkan kita bagi 10. Ini kan jadi 2X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 24. Nah, ini kita bagi dengan 100.000. Berarti 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 12. Ya, nah ini nih. Nah, ini adalah model matematikanya. Ini baru langkah yang pertama. Nah, langkah kedua, kita gambar grafiknya. Ini harus step by step ya, jadi jangan ada yang kelewat. Jadi jangan dari model langsung mencari nilai maksimum minimum, tidak. Tapi kita butuh gambar grafik. Nah, kenapa sih butuh gambar grafik? Nanti kita lihat di sini. Nah, seperti biasa gambar grafik kita ambil dari pertidaksamaannya. Biarkan saja fungsi objektif di sini, nggak usah dibawa. Ada 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 24. Kemudian ada 2X plus Y kurang dari sama dengan 12. X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Untuk menggambar grafik, jangan lupa X sebagai 0 dan Y sebagai 0. Yang pertama untuk 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 24. Kalau X-nya 0, kita tutup X-nya. Berarti 24 dibagi 3. Ya, 24 bagi 3 hasilnya 8. Kemudian kalau Y-nya 0, tutup Y-nya. Ini berarti ada angka 2 ya. 24 dibagi 2. 24 dibagi 2 hasilnya 12. Nah, sekarang yang kedua. Kalau X-nya 0, kita tutup X-nya. Ini koefisiennya 1, berarti 0,12. Kalau Y-nya 0, berarti 12 dibagi 2, hasilnya 6 ya. Nih, berarti ada 0,8, 12,0, 0,12 dengan 6,0. Kita gambarkan grafiknya. Gak usah gede-gede. Saya nggak pakai penggaris, kalian pakai penggaris ya. Yang mendatar ini disebutnya X, yang tegak lurus Y. Angkanya nggak usah berurutan 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya. Cukup angka-angka inti aja. Jangan sampai salah. Ini yang pertama, ini yang kedua. Pasangannya 0,8 berarti X-nya 0, Y-nya 8, berarti kita anggap saja di sini. Ini 8. Temennya 12,0. X-nya yang 12, berarti X 12 kita anggap di sini ya. Nah, kita tarik garis antara 8 dengan 12. Nah, arsirannya nanti aja. Kemudian yang kedua 0,12 kita anggap di ujung. Ini angka 12, jangan lupa ditulis angkanya dengan 6,0. Berarti sebelum 12 ya. Ini berarti angka 6. Tarik garis kembali. Nah, kita lihat arsirannya. Untuk gambar grafik itu wajib diarsir. Minimal diberikan tanda bahwa itu adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, karena semuanya arsirannya ke bawah, ini berarti ke bawah ya. Ini juga ke bawah. Dijadikan daerah himpunan penyelesaian apabila saling bertemu arsirannya. Nah, kalau di sini, ini kan tadi yang pertama ya, ini yang kedua. Kalau daerah himpunan penyelesaiannya di sini, ini hanya arsiran untuk grafik nomor 2. Kalau di sini, ini arsiran hanya untuk grafik nomor 1 saja. Nah, tapi kalau di sini, ini saling bertemu mereka. Ini mereka saling bertemu.
X lebih dari 0, Y lebih dari 0, otomatis juga ketemu di sini. Nah, berarti ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. DHP-nya cuman segini. Ini nggak nyampe, ini dia bukan DHP, ini bukan DHP, ini apalagi nggak ada arsiran ya. Nah, DHP harus dikasih nama. Saya nggak ada warna, pulpen warna saya di sekolah ketinggalan. Jadi ini dikasih nama nih DHP di sininya. DHP gitu. Jadi biar tahu. Kalau nggak dikasih nama, kalian kasih warna yang berbeda. Jadi biar ketahuan, oh warna yang berbeda ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Begitu ya. Nah, ini baru tahap kedua. Kita sudah menemukan nih DHP-nya atau daerah himpunan penyelesaian. Nah, yang kita tuju adalah untuk mencari nilai maksimum. Nah, untuk mencari nilai maksimum itu kita akan menggunakan nilai titik-titik pojok gitu. Kita akan menggunakan titik pojok untuk mencari nilai maksimum. Nilai maksimum yang akan kita cari dengan menggunakan uji titik pojok. Apa sih uji titik pojok itu? Uji titik pojok itu adalah titik yang menyelimuti daerah himpunan penyelesaian. Saya ulangi ya. Yang disebut titik pojok adalah titik yang menyelimuti daerah himpunan penyelesaian. Tadi kan DHP-nya ini aja ya. Nih, ini aja. Gak ada warna nih, jadi gak asik. Nah, ini aja nih. Ini jangan, ini jangan. Nah, berarti ada berapa titik sih? Ini titik bolehlah di bawah ya, 0,0 mah. Udah baku itu mah. Nah, ini titik yang pertama. Ini koordinatnya berapa? Dia adalah 6,0 karena X ya. Adanya di bawah. Kemudian ini. Ini juga termasuk titik pojok. Koordinatnya berapa? 0,8. Kita tulis di bawah. 0,8. Ini dia titik pojok bukan? Ini bukan. 0,12 bukan karena dia tidak menyelimuti daerah himpunan penyelesaian. Jadi dia bukan titik pojok. Yang ini juga bukan karena dia tidak menyelimuti daerah himpunan penyelesaian. Nah, ada satu titik lagi yang saling berpotongan. Nah, ini ada saling berpotongan nih titiknya ini. Ini apa namanya? Koordinatnya berapa koordinatnya? Koordinat ini tidak bisa ditebak-tebak begitu aja. Nggak bisa yang ini mah sebelum 6. Ininya sebelum 8, 7 kali gitu kan. Atau 6, bisa yang nebak 3, 2, 1 dan sebagainya. Ini nggak boleh ditebak-tebak seperti itu. Makanya tadi saya bilang kenapa kita butuh yang namanya grafik. Takutnya ada yang saling berpotongan. Kalau ada yang saling berpotongan berarti kan titik ujinya ini itu harus dicari. Titik pojok ini harus dicari. Bagaimana caranya kita mencari titik ini? Titik pojok yang ini. Gimana cara nyarinya? Ini mah udah ada nih 0,8, ini udah ada 6,0. Ini belum ada, ini gimana cara nyarinya? Nah, cara mencarinya kita dengan cara menggunakan sistem persamaan linear 2 variabel. Kalian pernah ketemu ini di kelas 10 ya. Ada SPLDV. Untuk menentukan SPLDV kalian bisa menggunakan metode eliminasi, metode substitusi atau gabungan. Mungkin yang lebih mudah gabungan ya. Karena ada eliminasinya, ada substitusi. Nah, dari mana sih yang kita ambil? Dari pertidaksamaan ini. Jadi dari pertidaksamaan ini kita ambil uji titiknya. Untuk mencari si titik pojok tadi, kita tulis lagi ya pertidaksamaannya. Ada 2x ditambah 3y. Kita lihat lagi. Kurang dari sama dengan 24. Kita jadikan sama dengan dulu. Sama dengan 24. Kemudian ada 2x plus y sama dengan 12 ya. Nah, ini 2 aja. Ini kita langkah ketiga ya. Ini berarti mencari titik potong. Pertanyaannya, Ibu, kalau tidak ada titik potong, apakah kita perlu mencari
dengan menggunakan metode eliminasi ini atau substitusi atau gabungan? Jawabannya adalah tidak perlu. Kalau tidak ada yang berpotongan, nggak usah capek-capek nyari titik potong gitu, karena kan nggak ada yang berpotongan. Kita mencari titik potong ini buat apa sih? Kita mencari titik potong ini supaya kita tuh tahu koordinat titik potong tadi, karena titik potong tadi merupakan titik pojok yang akan kita cari nilai optimumnya. Optimum itu maksimum sama minimum ya. Nah, karena kita gunakan metode gabungan saja, gabungan itu ada eliminasi dengan substitusi. Kita eliminasi dulu. Kebetulan angkanya sudah sama, angka 2, berarti langsung kita kurangi saja. Kalau tandanya sama, kita kurangi. Tapi kalau tandanya berbeda, misalnya di sini plus, di sini min, berarti ditambah. Karena di sini sama, berarti kita kurangi. 3 kurangi 1, berarti 2Y. 4 kurangi 2, 2 kurangi 1, 12. Maka Y-nya 12 dibagi 2. Y-nya adalah 6. Ketemu nih, Y-nya 6. Berarti kita cari sekarang X-nya. Boleh ke persamaan 1 atau persamaan 2, terserah kalian. Misalnya persamaan 2 aja Bu, boleh. Kita substitusi sekarang. 2X ditambah Y sama dengan 12. Yang ini eliminasi, yang ini substitusi. Namanya gabungan. Y-nya adalah 6. Kita ganti Y-nya dengan 6. Maka 2X-nya 12 dikurangi 6. Kalau ini dikurangi karena plus pindah jadi min. Kalau ini kali lawannya bagi. Maka 2X sama dengan 12 kurangi 6 itu 6 ya. X-nya berarti lawan dari kali bagi 6 dibagi 2. Berarti X-nya 3. Maka koordinatnya adalah 3,6. Nih koordinat yang tadi. Ini ada 3,6. Oke. Barulah sekarang kita cari nilai optimumnya. Kalau yang ditanyakannya optimum berarti maksimum sama minimum, tapi kalau maksimum aja berarti nilai yang paling besar. Ini kita cari nilai maksimum. Karena pertanyaannya mencari nilai maksimum dengan menggunakan uji titik pojok. Nah, kita lihat fungsi objektifnya dulu, kita tulis. Fungsi objektifnya berapa sih? Fungsi objektifnya 600.000 X plus 800.000 Y. Fungsi objektif tidak boleh diperkecil. Jadi biarin aja angkanya segitu. 600.000 X tambah 800.000 Y. Nah, ingat koordinat yang menyelimutinya. Titik pojok itu yang menyelimuti, berarti 0,8. 0,0 juga dia termasuk, tapi kan otomatis hasilnya adalah 0. Jadi kalau saya tulis 0,8. Kemudian ada lagi ini 6,0. Dan tadi titik potong 3,6. Nah, kita hitung. Yang di dalam kurung dia sebagai X dan Y. Berarti X dan Y kita ganti angkanya dengan ini. Ini berarti kan 600.000, X-nya 0 ya. Ditambah 800.000, Y-nya 8. Nanti kita hitung. Ini juga 600.000, X-nya 6. 800.000, Y-nya 0. Ini 600.000, X-nya 3. 800.000, Y-nya 6. Kita hitung, ini otomatis hasilnya 0 ya. Ini tinggal 800.000 kali 8, 8 kali 8 64, berarti 6. 0-nya ada 5. 6.400.000. Ya, 0-nya 5 kan? 1 2 3 4 5. Nah, ini 6 kali 6 36, 0-nya 5. Nah, berarti 3.600.000. Nah, kalau yang ini 6 kali 3 18, 0-nya 5, kita tulis berarti 1.800.000, kita tambah 8 kali 6 48, berarti 4.800.000.
800.000. Kita hitung sekarang. 1.800.000 ditambah 4.800.000. Hasilnya 6.600.000. Oke, nah ini ada 3, 6.400.000, 3.600.000, 6.600.000. Cukup yang dicari titik pojoknya yang 3 ini. Yang 0,12 dengan 12,0 jangan dimasukkan karena karena dia bukan titik pojok atau titik yang menyelimuti daerah himpunan penyelesaian. Jadi jangan dibawa. Yang dibawa cukup yang menyelimutinya saja. Kalau yang menyelimutinya ada di atas sini, otomatis ini yang akan kita cari titik-titiknya. Kalau di sini berarti ini titik-titik yang akan kita cari uji titik pojoknya. Nah, dari 3 ini kita pilih mana yang paling besar. Karena yang ditanyakannya adalah maksimum. Tentukan hasil penjualan maksimum. Jadi penjualan maksimumnya adalah paling besar adalah 6.600.000 rupiah dengan koordinatnya 3,6. 3 untuk sepeda jenis A dan 6 untuk sepeda jenis B. Nah, ini jawabannya. Oke, bisa dipahami? Silahkan dilihat foto screenshot. Screenshot. Terima kasih.